Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anora Ifadinia Dharma, NIM 2023 31162. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan video praktikum mata kuliah Machine Learning dan dari kelas F. Oke, baik. Yang pertama, terkait laporan teori, bahwasanya soal yang pertama itu jelaskan konsep dasar dari algoritma KNN. Nah, algoritma KNN sendiri itu bisa dibilang kayak algoritma yang berjalan mengikuti tetangga terdekatnya gitu. Nah, contohnya kayak misal terdapat dua variabel, yakni variabel A dan juga variabel B, yang dimana sama-sama itu bernilai tinggi. Kemudian variabel ketiga, yakni variabel C, itu dia memiliki keterangan rendah gitu. Nah, kemudian di antara ketiga variabel A, B, C ini, di mana AB memiliki keterangan yang sama, anggaplah kayak drag X dan juga drag X gitu, si A dan B-nya, kemudian si C-nya kan dia punya keterangan sendiri ya, dia kan rendah gitu. Nah, dia anggapan drag Y gitu. Kemudian datang variabel baru, yakni variabel D, yang dimana keterangannya dia itu agak tinggi. Nah, maka si variabel D-nya ini masuk ke bagian variabel A dan juga B, yang dimana itu memiliki keterangan tinggi. Jadi dia kayak si variabel D ini kayak mengikut dari data yang kemungkinan besar dia masuk ke sana gitu. Nah, kalau ke variabel C kan agak jauh ya, kan rendah gitu. Sedangkan variabel D ini agak tinggi gitu. Jadi dia masuk ke bagian drag X. Nah, kemudian konsep dasar dari Naive Bayes ini itu mengutamakan peluang atau probabilitas dari datanya gitu. Jadi kayak eh, dia ini eh, ngetes gitu si variabel ini tuh masuk ke mana sih gitu. Jadi dia nggak mengikut dari kayak KNN tadi gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara Naive Bayes sama KNN itu adalah kalau berdasarkan dari konsep utamanya itu kan kalau dari KNN berdasarkan jarak dari datanya ya. Nah, kalau si Naive Bayes ini berdasarkan peluang atau probabilitas. Kemudian juga dari segi kecepatan trainingnya, si KNN ini itu terbilang cepat karena hampir nggak ada training. Nah, terus si Naive Bayes ini terbilang sangat cepat. Kemudian kecepatan prediksi, kalau dari KNN sendiri itu lambat karena harus menghitung jarak dari datanya, sedangkan si Naive Bayes ini terbilang cepat. Kemudian untuk KNN ini cocok untuk tipe data yang numerik. Jadi dia kan kalau numerik udah dengan angka ya, jadi gampang kehitung gitu. Kemudian Naive Bayes itu lebih cocok untuk kategori data yang kategorikal gitu, atau string atau objek. Kemudian juga dari segi kelebihan dari KNN-nya sendiri ini lebih mudah dipahami dan juga bisa dia dalam bentuk decision boundary flexible gitu. Sedangkan si Naive Bayes ini kelebihannya dia cepat, kemudian juga efisien dan stabil di data yang besar gitu. Nah, namun kekurangannya itu di Naive Bayes sendiri itu asumsi fitur independennya itu sering enggak realistis. Kalau kekurangan di KNN sendiri itu di bagian ketika misal datanya besar, dia agak lambat ngeprediksinya gitu. Nah, kemudian eh, untuk laporan praktikumnya sendiri, yang pertama di sini kita akan membahas bagian KNN-nya. Seperti biasa di sini kita ngimport library dulu yakni library Pandas dan juga NumPy. Kemudian kita membaca file dari yang kita pengen ngebedah gitu kan. Nah, di sini kan kita pakai CSV ya dan berjudul Breast Cancer. Tuh, nah ini keluar hasil dari eh, si file CSV-nya. Kemudian kita pengen mengetahui informasi terkait datanya, kayak kolomnya itu apa aja. Nah, kolomnya itu ada ID, diagnosis, radius min-nya, kemudian tekstur min-nya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga non-null count-nya, dan juga data type-nya. Nah, di sini data type bisa kita lihat float 64-nya itu ada 30, kemudian INT-nya itu ada satu, objeknya juga ada satu. Nah, selanjutnya itu di bagian ini sel data dalam kurung diagnosis. Ini tuh bertujuan untuk uh, ngecek nilai unik pada kolom diagnosis. Kemudian itu menghasilkan hasil data type-nya itu objek, yakni arraynya ada variabel M dan juga variabel B.
Kemudian selanjutnya ada eh, sel ini yang dimana ini tuh tujuannya untuk mengubah label string jadi angka supaya apa? Supaya beberapa algoritma atau visualisasinya tuh lebih enak dipakai. Karena yang sesuai tadi aku bilang, kalau KNN ini memang lebih diperuntukkan untuk kategori data yang numerik gitu. Nah, di sini kita nentuin kalau B itu kita maunya bernilai 0, kemudian M kita maunya bernilai 1 dari data diagnosis gitu. Kemudian di sini seperti biasa kita membagi datanya ke dalam X dan juga Y, di mana kita eh, mengecualikan kolom ID dan juga diagnosis. Itu di variabel kita ambilnya ke variabel X gitu. Nah, data atau si diagnosis ini kita jadikan kayak dia tuh masuk ke variabel Y karena itu targetnya kita gitu loh. Nah, kemudian si bagian ini itu tujuannya adalah buat ngebagi data jadi dua bagian. Jadi yang pertama kita tuh import dulu ke bagian train test split. Nah, yang dimana kita juga membagi datanya itu ke dalam dua bagian, yakni data latih dan juga data uji. Nah, 4 objek tuh yang kita dapat. Ada xtrain, ada xtest, ada ytrain, ada ytest gitu. Nah, size-nya ini kita maunya eh 0,20. Nah, maksudnya 0,20 di sini jadi kayak misal ada 100 data gitu. Nah, kita tuh maunya 20% aja digunakan untuk menguji. Jadi 80 lebihnya itu untuk melatih si datanya gitu. Nah, terus kenapa di sini random state-nya 0? Itu tuh biar hasilnya tuh selalu sama setiap dijalankan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada sel yang diperuntukkan untuk membuat model. Nah, di sini yang pertama-tama kita mengimportnya dulu ke dalam ini Kinetic Boards Classifier. Nah, kemudian di sini kita tentuin bahwasanya modelnya tuh 5. Kemudian kita membagi modelnya itu di dua, yakni ketika kita eh, melatih di variabel X dan juga variabel Y. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah prediksi dari si data yang tadi kita uji, yakni si eh, kita di sini memprediksi variabel X-nya dulu nih, teman-teman. Kita per ya. Nah, ini hasilnya ini nih. Kemudian eh, selanjutnya kita mengukur akurasi, di mana di sini kita mengimpornya ke dalam akurasi underscore score, dan yang dimana kita nentuin kita tuh kenapa dikali 100 karena kita mau persen 100 gitu. Jadi ini kan hasilnya kayak ini kan hasilnya 93,8 gitu kan. Nah, berarti ini akurasi si prediksinya atau akurasi model benarnya itu bisa dibilang 94 dari 100% gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah menghitung confusion si matriks di mana untuk kita bisa melihat detail benar atau salah per kelasnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ini kan eh truth table-nya ada dua variabel yakni B sama M. Nah, jadi si 63 ini itu hasil dari benar dari data yang kita uji ditambah 44. Jadi bagian B ini yang benar 63. Terus bagian M-nya ini, di tabel bagian M-nya ini ada 44. Jadi total 107 data yang benar. Nah, kemudian di bagian si M-nya ini itu kita dapat 3 dan juga 4. Jadi totalnya prediksi data salahnya itu ada 7 gitu. Jadi yang bagian sebelahnya ini kayak semakin terang warnanya tuh semakin benar datanya gitu. Nah, kita ke nav base lagi, dimana seperti biasa kita mengimport library-nya, yang dimana di sini kita mengimport panda, numpy, kemudian matplotlib, dan kemudian seaborn. Kemudian seperti biasa kita membaca filenya, yang dimana terdiri dari 6 kolom dan juga 200 baris. Nah, di sini kita seperti biasa meng, apa namanya, membedah informasi dari datanya, di mana di sini kita dapat floatnya itu satu, kemudian int-nya itu satu, dan objeknya itu ada 4. Nah, kemudian deskripsi dari datanya, yang dimana di sini ada kolom min, kemudian ada
min, ada maksimal, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya bagian ini, sel ini tuh bertujuan untuk memisahkan fitur numerik gitu. Jadi kita mencari kolom yang menggunakan data numerik dan ternyata kita dapatnya dua kolom yakni age dan kolom n underscore to underscore k. Kemudian selanjutnya di bawahnya di sini kebalikannya kita mencari data yang kategorikal gitu. Nah, di sini kita dapatnya ada 4 kolom yakni seks, BP, kolesterol dan juga drug. Nah, selanjutnya di bagian sini itu bertujuan untuk mencari data yang unik dari setiap kategori. Nah, kita tahu bahwasanya di bagian seks ini kan ada cuman dua kategori kan, yakni F dan juga M. Kemudian BP itu cuman high, low, dan normal. Kolesterol juga eh, kolesterol juga high. Kita dapat high dan juga normal. Kemudian di drug ini kita dapatnya ada 4, yakni drug Y, drug C, drug X, drug A, dan juga drug B. Nah, kemudian di bagian sini itu bertujuan untuk kita mengubah kolom yang kategori itu menjadi numerik atau menjadi angka. Itu. Jadi kayak yang pertama ini kan ada eh, ini F sama M ya. Nah, itu kan 2 ya. Berarti kita ngubah dari F-nya 1, F-nya 0, kemudian M-nya 1 gitu. Nah, si high, low, sama normal kita jadiin jadi 0, 1, 2 tuh. Dan seterusnya. Kemudian kita mencetak hasil eh, perubahan dari kategorikal ke numeriknya di data head dan kita dapat ini. Nah, kemudian kita menyiapkan data X dan juga Y. Nah, selanjutnya itu mengimport fungsi data. Nah, di bagian sini itu eh jadi di bagian X itu kita dapatnya 200 fitur ya. Kita dapat 200 fitur. Dan juga eh 200 kita dapat 200 data 5 fitur di bagian X. Kemudian di Y-nya kita dapat 200. Nah, di sini kan eh 0,25 ya. Dari 100% berarti tersisa 75%. Berarti dari 25% dari 200 data X dan juga Y itu kita 0,25 dikali 200. Jadi dapatnya memang 50 baris untuk X testnya. Ini untuk X testnya 50 baris. Nah, sisanya itu di train ketika kita nguji si datanya itu, ketika kita latih datanya, maka sisanya 150. Nah, di sini 50 ini data yang kita pakai untuk menguji si X-nya. Nah, sama halnya dengan Y-train. Kita pakai 150 karena kita pakai datanya itu untuk menguji ada 50, sedangkan totalnya 200. Gitu. Nah, kemudian di sini ada import dan juga latih model, yang dimana di sini modelnya itu adalah Gaussian NB, dan kita membaginya ke dalam dua pembagian, yakni X-train dan juga Y-train. Nah, di sini selanjutnya kita memprediksi kelas obat untuk data train dan juga tes. Nah, di sini kita selanjutnya kita ngeprint hasil dari prediksi Y-train-nya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita ngeprint hasil atau data mentah dari prediksi Y-test. Kemudian selanjutnya adalah kita mengevaluasi kinerja model. Kita mengimpornya ke dalam dua eh, apa ya? Ke dalam dua pembagian yakni confusion matrix dan juga classification report gitu. Yang dimana yang pertama ketika kita pengen melihat evaluasi trainingnya, itu di sini kita pengen lihat dalam confusion matrixnya itu Y-train dan juga Y prediksi trainnya gimana. Kemudian juga kita pengen lihat classification reportnya, itu kita juga pengen lihat bagian elemen Y-train sama Y prediksi trainnya. Nah, sama halnya dengan bagian evaluasi testing, kita juga pengen lihat confusion matrix sama classification si report. Nah, kemudian yang terakhir ini bentukan dari visualisasi confusion matrix dari data training. Dari data training. Dari data yang ini kita ubah ke dalam heat map.
yakni seperti gambar ini, yang dimana di sini kita dapat 46 dan juga 37. Tuh, jadi semakin gelap si heat map-nya ini semakin benar datanya. Kemudian sama halnya dengan evaluasi testingnya, ini gambaran heat map dari evaluasi testing yang di sini. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.